Kenalin, aku Alicia Maharani, terapis gigi dan mulut terampil dari UPTD Puskesmas Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pengalaman saya selama saya menjalani proses pembelajaran Agenda 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Metode pembelajaran yang saya ikuti hari ini ada dua metode. Yang pertama metode sinkronus, yang kedua metode asinkronus. Terus, apa sih bedanya? Ayo, saya jelasin. Jadi metode sinkronus ini adalah komunikasi atau proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung ataupun real time, yaitu pesertanya diwajibkan hadir secara bersamaan dengan waktu yang ditentukan melalui Zoom meeting ataupun secara tatap muka. Nah, untuk metode asinkronus ini justru sebaliknya. Kenapa? Karena dalam metode pembelajaran asinkronus ini kita tidak diwajibkan untuk bertatap muka secara langsung atau dalam waktu yang bersamaan. Justru metode asinkronus ini lebih fleksibel karena para peserta Latsar CPNS dapat mengakses materi, membaca modul, dan juga dapat mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Pada agenda 1 ini, materi yang dipelajari itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yuk, kita bahas satu persatu. Bagi aparatur sipil negara, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dan komitmen terhadap persatuan, kesatuan, serta integritas nasional yang menjadi landasan bagi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan juga pelayan publik tentunya. Seorang ASN tidak hanya dituntut untuk memahami apa itu wawasan kebangsaan, tapi juga harus mengimplementasikannya dalam sikap, perilaku, pelayanan, dan juga kebijakan kepada masyarakat sekitar. Dari pembelajaran ini, saya menyadari bahwa wawasan kebangsaan itu berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang selama ini telah saya lakukan. Jadi sebagai ASN, saya memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai toleransi, keadilan, dan menghormati keberagaman suku, agama, ras, golongan yang ada di NKRI kita ini. Selain itu, saya juga memahami bahwa tantangan terbesar bagi bangsa ini sudah semakin kompleks, seperti masuknya paham radikalisme, intoleransi, dan lunturnya rasa cinta tanah air terhadap generasi muda zaman sekarang. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, berpikir kritis, serta mampu menjadi teladan bagi lingkungan dan juga masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, kita bahas materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Bagi ASN, kesiapsiagaan bela negara adalah komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas negara dengan kesadaran, tanggung jawab, dan semangat pengabdian demi menjaga keutuhan dan keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan dasar cinta tanah air, loyalitas kepada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak lupa untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dari penjelasan tentang wawasan kebangsaan tadi, lantas apakah wawasan kebangsaan itu bisa diimplementasikan secara penuh dalam pelayanan kesehatan? Jawabannya bisa dong. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulut, penerapan nilai wawasan kebangsaan menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan berorientasi kepada masyarakat. Sebagai aparatur sipil negara, saya menyadari betul bahwa pelayanan kesehatan gigi yang optimal kepada masyarakat itu merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan hak kesehatan terhadap setiap individu tanpa terkecuali. Penerapan nilai persamaan dan keadilan ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada pasien tanpa membeda-bedakan baik dari ras, suku, agama, golongan, usia, maupun kondisi sosial ekonomi pasien. Semuanya diberlakukan dengan sama dan adil. Dalam praktek pelayanan, saya selaku terapis gigi dan mulut berupaya untuk melayani pasien dengan ramah, empati, serta menghormati martabat pasien sebagai individu yang wajib mendapatkan hak atas akses kesehatan yang baik. Tentu, hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana disebutkan dalam salah satu sila dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dari pembelajaran agenda 1 ini, saya menyadari betul pentingnya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan sebagai nilai integritas, disiplin, dan profesionalisme sebagai ASN. Bagi saya, pembelajaran ini dapat membantu saya untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya, meningkatkan skill komunikasi, bekerja sama dalam tim, dan juga menghargai perbedaan pendapat di antara sesama teman.
Kedepannya, saya sudah berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk mengaplikasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan di dalam kehidupan sehari-hari selama bekerja dan bermasyarakat. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.